Selamat datang kembali di Bad Movie. Hari ini gua akan memperkenalkan kepada kalian sebuah film. Rekap kali ini adalah drama yang mengisahkan tentang seorang istri tokoh politik yang terjerumus ke dalam dunia kotor di kota. Dia harus menyimpan rahasia ini dari suaminya karena dapat menghancurkan karirnya jika sampai terbongkar. Mari kita simak bersama untuk mengetahui cerita lengkapnya. Marissa adalah seorang wanita muda cantik yang akan menikah dengan pria kaya dan sukses yang bernama Chris. Adegan bergeser ke setahun pernikahan. Kehidupan Marissa berjalan baik karena suaminya adalah seorang pengacara kuat di kotanya. Marissa tiba di tempat kerja suaminya untuk membawakan makanan ringan. Di sana, dia bertemu dengan ibu mertuanya yang tidak pernah lupa untuk mengeceknya dan mengingatkan bagaimana seharusnya seorang istri yang baik. Dia tidak mendengarkan ejekan ibu mertuanya. Marissa pergi ke taman untuk menulis lirik lagu berikutnya. Dia kemudian berpikir untuk mengikuti kompetisi menyanyi, tetapi dia tidak cukup mampu. Marissa memutuskan untuk istirahat. Dia kemudian menonton video. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Slad berjalan di taman dan memperhatikan Marissa yang sedang menonton video. Dia kemudian tersenyum dan mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Tetapi saat itu, teleponnya berdering mengejutkannya, membuatnya merasa malu. Setelah itu, Marissa berjalan sambil menelpon suaminya. Sementara itu, dua pria di dekatnya sedang minum. Setelah temannya pergi ke toilet, pria itu memperhatikan Marissa dari kejauhan. Pria itu kemudian mendekatinya. Dia mengajaknya minum dan jalan-jalan. Ketika Marissa menolaknya, dia mencoba memaksanya. Untungnya Slad muncul pada saat itu, lalu teman pria itu muncul, dan mereka berdua meminta maaf. Setelah itu, Slad dengan sopan menyuruhnya untuk tidak berjalan sendirian di taman, dan pasti ada tempat lain baginya untuk menonton video. Dia kemudian memberikan nomornya dan mengundangnya ke tempat bernama Dictorporal Club yang menyenangkan di sana. Ketika Marissa di tempat tidurnya, dia membayangkan Slad menggendongnya dan membawanya ke hutan, lalu menghukumnya karena tidak menulis lagu. Chris memasuki kamar tidur dan melihat istrinya terangsang. Chris kemudian menciumnya dan keduanya melanjutkan bercinta. Setelah itu, Marissa berfantasi tentang dipukul. Dia berkata kepada suaminya berulang kali, namun dia mengabaikan itu. Keesokan paginya, Marissa menelpon Slad, tetapi ketika dia mendengar suara Slad, dia menutup telepon. Slad memahami keraguannya dan tahu dia dapat membujuknya. Kemudian Marissa mencoba mencari tahu tentang klub kopral di internet. Saat itu Chris muncul dan memberitahunya jika dia akan segera menjadi jaksa termuda karena atasannya berhenti. Dia juga memberitahu Marissa bahwa keluarga sangat penting baginya. Mereka harus mulai memikirkan untuk memiliki bayi. Di sisi lain, Marissa berkata dia belum siap untuk ini, karena dia ingin membuat lagu dan meraih kesuksesan sebelum menjadi seorang ibu. Tetapi Chris mengatakan bahwa mereka tidak dapat menunda hidup. Ucapannya sangat menyinggung perasaan Marissa dan keduanya berdebat satu sama lain. Setelah itu, Marissa mengunjungi klub kopral. Dia bertemu dengan wanita bernama Olivia Morris. Dia takut masuk ke dalam. Tetapi saat itu Slad datang dan meyakinkannya bahwa dia berada di tangan yang baik. Namun pembicaraan mereka terputus ketika Chris menelpon Marissa. Dia meminta maaf atas pertengkaran mereka. Keesokan paginya, Marissa menerima panggilan dari Slad yang mengundangnya ke klub malam. Dia ragu-ragu untuk bergabung, tetapi menerima undangannya setelah beberapa bujukan. Malam itu, dia memutuskan untuk masuk klub setelah melepas cincin kawinnya. Di sana Marissa bertemu Olivia yang memberitahunya, kopral adalah klub untuk orang-orang dengan keinginan rahasia yang berbeda. Olivia kemudian memperkenalkannya pada Valerie yang juga bekerja di sana. Setelah Slad muncul, Marissa mengetahui dialah pemilik tempat itu. Untuk menarik perhatian Marissa, dia memilih seorang gadis dan menghukumnya. Saat Marissa melihat dia merasa malu dan memutuskan untuk pergi dari sana. Ketika dia sampai di rumah, dia menghabiskan waktu bersama Chris dan mencoba mewujudkan keinginannya
Namun, karena dia tidak mengerti, Marisa kehilangan kendali dan berteriak kasar padanya. Beberapa hari kemudian, Slat kembali ke tempat Marisa bernyanyi. Ketika Marisa kembali ke rumah, dia memikirkan tentang Slat. Slat menelponnya dan mengundangnya ke pesta minggu itu, di mana semua gadis akan berpakaian seperti gadis sekolah. Marisa tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia berjanji akan datang. Sore hari, Marisa mengunjungi kerabat suaminya. Saat kakak perempuannya sedang melahirkan, Marisa mencoba menyenangkan mereka, tetapi Ibu Kris mengejeknya di setiap kesempatan. Lalu dia melihat Ibu Kris dan adik bungsunya bertengkar, karena sang ibu mempermasalahkan perilaku dan penampilan putrinya. Lalu Marisa memutuskan untuk pergi ke klub kopral. Dia berpakaian seperti gadis sekolah dan merasa sedikit malu. Namun, saat melihat Slat dia menyerah dan dia membawanya ke kamar. Olivia memandang mereka dengan cemburu. Dia lalu memerintahkan Marisa untuk berlutut dan mulai memprosesnya dengan keras, yang memberikannya kesenangan. Setelah tiba di rumah, Marisa tersenyum sambil menatap ke cermin. Kemudian dia mengabaikan pesan suaminya, yang sedang dalam perjalanan bisnis. Tetapi ketika Slat mengiriminya pesan, dia merespons dengan penuh semangat. Kemudian dia akhirnya berani mengejar mimpinya dan melamar kontes menyanyi. Di sisi lain Olivia tiba di rumah dan bermain dengan putranya. Di sini terungkap bahwa dia mantan istri Slat dan masih mencintainya. Keesokan paginya Kris pulang ke rumah. Dia khawatir pada Marisa karena tidak menanggapi panggilan atau pesannya. Marisa mencoba memberitahu tentang keinginannya. Kris berasumsi dia sedang membicarakan musiknya. Setelah itu Kris bertanya padanya di mana dia tadi malam. Dan Marisa berbohong kepadanya dengan mengatakan dia sedang makan malam dengan saudaranya. Di sisi lain, Slat datang untuk menjemput putranya, dan Olivia meminta dia untuk berhenti berkomunikasi dengan Marisa. Olivia mengklaim dia memperlakukan Marisa secara berbeda, tetapi Slat menyangkal tuduhan tersebut dan mengklaim jika dia memperlakukannya sama seperti orang lain dan pergi dari sana. Setelah itu, Marisa kemudian menyadari bahwa dia salah karena menipu suaminya yang perhatian dan baik hati. Dia memutuskan meninggalkan keinginannya